Oke, kita lanjut ya, gengs. Kemarin gak tuh? Video sebelumnya kan gue kasih 4 soal. Ini contohnya, gue minta kalian kerjain kan. Nah, sekarang gue bahas ya. NaCl. NaCl itu garam otomatis kan. Garam yang kalau lo pecah, dia akan menjadi Na plus tambah Cl min kan. Nah, Na plus tambah Cl min ini kalau lo kasih air dari luar, jadi lo campur sama air lagi nih. Baik Na plus maupun Cl min itu nggak ada yang terhidrolisis kan, karena Na plus itu kalau ketemu sama air dia bakal jadi NaOH kan, terus Cl min pun kalau ketemu air jadinya HCl kan. Nanti pada akhirnya NaOH bakal jadi Na plus lagi kepecah kan, tambah OH min lagi, HCl bakal jadi H plus tambah Cl min lagi kan, kepecah lagi tuh. Karena baik Na plus maupun Cl min itu kation dan anionnya basa kuat dan asam kuat kan. Ini kation atau muatan positifnya basa kuat, ini anion muatan negatifnya asam kuat. Makanya dia tidak terhidrolisis. Nah, mantap. Yang kedua sama cara berpikirnya. Untuk mengetahui apakah dia terhidro apa enggak kan, kecampur air apa enggak, kita pecah dulu kan menjadi NH4 ditambah Cl- kan. Kita pecah jadi muatan positif dan negatif. Ya nanti NH4 plus tambah Cl- ini kalau kita campur sama air dari luar kan, nanti si NH4 plus ini bakal jadi NH4OH kan, dan Cl- ini akan menjadi HCl kan. Nah, si NH4OH ini adalah basa lemah, HCl ini adalah asam kuat. Seperti yang udah kemarin kita bahas, yang terhidro itu kan cuman yang lemah kan. Makanya kalau nomor 2 ini si kuat HCl enggak, berarti dia hidrolisis parsial karena cuman NH4OH yang lemah, berarti cuman dia yang bisa kecampur sama air kan. Oke, lanjut nomor 3. Ini pun sama kan. Ini tuh gugus garam namanya. Kita bisa pecah menjadi ion-ion positif negatif kan. Yang pasti Ca jadi 2 plus ditambah nih CH3COO jadi negatif kan. Nah, ini ikatan ionnya kan. Yang kalau lo campur sama air nanti Ca akan berubah menjadi CaOH2 dan CH3COO min akan berubah menjadi CH3COOH. Yang sebelah kiri ini basa kuat, yang sebelah kanan ini asam lemah. Dan berdasarkan yang tadi kita bahas, otomatis yang kuat itu tidak kecampur air. Berarti ini pun hidrolisis parsial. Nah, aman ya, 1, 2, 3. Lanjut, yang keempat. Yang keempat pun sama ya, ini adalah bentuk garam kan, karena dia campuran antara muatan positif dan negatif. Jadi garam itu biasanya. Kita tinggal pecah kan, pecah jadi NH4 plus tambah CH3COO min kan, yang nanti kalau kita campur sama air dari luar, nanti si NH4 plus ini akan menjadi NH4OH dan CH3COO min ini akan menjadi CH3COOH kan. Yang ini disebutnya amonium hidroksida, yang ini disebutnya asam asetat. Dan karena dua-duanya itu lemah kan, ini itu basa lemah, ini itu asam lemah, berarti yang nomor 4 itu otomatis hidrolisis total. Karena baik yang basa maupun yang asam sama-sama bisa dan boleh kecampur oleh air. Nah, kayak gini jawabannya berarti. Aman ya? Kak, cara taunya yang kuat yang mana, yang lemah yang mana, Kak? Nah, biasanya kan lo harus udah hafal kan dari materi asam dan basa bab sebelum ini. Ini sebagai contekan udah gue siapin buat kalian. Tolong ditulis lagi ya, gengs. Disiapin note gitu. Nah, ini contoh asam kuat dan basa kuat yang sering keluar di soal ya. Di sini gue sempilin MgOH2, magnesium hidroksida. Dia itu agak sedikit didebatkan ya. Karena ada yang bilang dia kuat, ada yang bilang dia lemah. Cuman gue ngikutin kata-kata guru gue, dia itu kuat ya, MgOH2. Biasanya itu kalau dia golongan 1, golongan 2, itu dia kuat ya. Misalnya Na plus itu kan kation untuk golongan 1. K juga. Ca itu golongan 2, Be itu golongan 2, Mg itu golongan 2. Jadi biasanya tuh anak-anak golongan 1, golongan 2 tuh yang atas-atas, yang periode 1, 2, 3 tuh kuat-kuat mereka. Nah, untuk video kali ini, gue pengen bahas sebenarnya 4 jenis garam yang udah kita bahas kemarin. Di video sebelumnya gue bilang gini kan, garam itu bisa terbentuk dari 4 konfigurasi ini kan, alias 4 pencampuran ini. Bisa asam kuat tambah basa kuat, jadinya garam. Asam kuat basa lemah, garam. Asam lemah basa kuat, garam. Asam lemah basa lemah, garam juga. Yang membedakan kan salah satunya adalah dari hidrolisisnya kan. Tapi ternyata bukan cuma itu, masih ada lagi, yaitu jenis garamnya. Jenis garamnya itu dia basa, asam atau netral. Nah, 4
4 jenis garam. Gue mau start dari garam yang dihasilkan oleh pencampuran asam kuat dan basa kuat. Hasilnya kan garam plus air ya. Nah, ini jenis garamnya apa? Yang pasti kan pertama, dia itu tidak terhidrolisis. Tapi yang kedua, dia itu asam, basa atau netral. Nah, asam klorida ditambah natrium hidroksida menjadi natrium klorida tambah air. Ini asam, ini basa, ini garam, ini air kan. Persis kayak yang di atasnya itu yang gue tulis. Nah di sini karena dia asam kuat ketemu dengan basa kuat, nanti itu dia saling menetralkan satu dengan yang lain. Kenapa gitu? Jangan lupa ya, yang membuat suatu senyawa menjadi asam kan adalah tingkat H+-nya. Dan yang membuat suatu senyawa bersifat basa adalah tingkat OH-nya. Jadi kalau ada senyawa, dia banyakkan H+-nya ketimbang OH-nya, maka dia asam. Tapi kalau misalkan ada senyawa yang banyakkan OH-nya nih ketimbang H+-nya, berarti dia basa. Misalnya HCl. HCl ini jangan kira dia cuma ada H+. Enggak, dia pun ada OH- sebenarnya. Tapi karena lebih banyak H+-nya ketimbang OH-, maka HCl itu disebutnya asam. NaOH pun sama. NaOH ini jangan mentang-mentang dia basa, lo mikirnya cuma ada OH- doang. Enggak, dia pun juga ada H+ ya. Cuman karena kebanyakan OH-nya ketimbang H+, maka NaOH disebutnya basa kuat malah. Nah, dalam konteks ini HCl dan NaOH karena sama-sama kuat, nanti jumlah H+-nya maupun jumlah OH-nya dalam reaksi ini tuh nggak ada yang saling lebih besar gitu loh. Besarnya sama antara H+ dengan OH-. Jadi dia akan saling menetralkan gitu. Makanya campuran antara asam kuat dan basa kuat, dia akan menghasilkan garam netral. Nah, ini 2 poin penting yang harus lo tahu ya. Asam kuat dicampur basa kuat itu dia tidak terhidrolisis dan dia itu jenisnya garam netral. Lanjut, yang kedua. Asam kuat tambah basa lemah menjadi garam tambah air. Yang pasti dia hidrolisis parsial kan. Karena asamnya kuat, basanya lemah, jadi yang boleh dan bisa kecampur sama air cuman yang basa kan. Sebagian, makanya parsial. Cuman sekarang kita mau tahu dia ini jenis garamnya apa? Asam kah, basa atau netral? Nah ini contoh gue punya HCl tambah NH4OH menjadi NH4Cl tambah H2O. Ini artinya gue punya asam kuat dicampur dengan basa lemah, dia menjadi garam tambah air, kan gitu. Nah sekarang karena gue pengen tahu dia itu sifat garamnya apa, basa, asam atau netral, sebenarnya gue lihat dari belakangnya aja nih. Kok belakangnya aja kak? Kenapa nggak dari depannya? Itu kayak teh tambah gula menjadi teh gula. Supaya tahu dia rasanya manis ya lo rasainnya setelah dicampur kan. Bukan sebelum dicampur nih. Lo rasain tehnya dulu, terus lo rasain gulanya baru, oh manis. Nggak gitu kan. Pasti lo campur dulu kan. Nih gula masukin ke teh, jadinya es teh manis kan. Kalau kurang tambahin lagi gulanya. Poinnya gue pengen bilang, ya pasti kalau pengen tahu dia seperti apa kadarnya, manis atau enggak, kalau konteksnya air teh, itu dari sebelah kanan kan di hasil reaksi. Ini pun sama. Kalau kita pengen tahu dia garam netral, basa atau lemah, kita lihat dari sebelah kanan. Jelas ya? Makanya gue fokusin ke sebelah kanan ya. Kalau NH4Cl ini gue tambah sama H2O, sebenarnya kan dia bisa kepecah kan. Jadi NH4 plus tambah Cl min, ditambah H2O itu jadi H plus tambah OH min, kan gitu ya. Dan nanti kita tahu kan, Cl ini nggak bisa kecampur sama air, makanya Cl itu diem sendiri nih. Cuman NH4 plus yang bisa kecampur dengan si OH- kan. Maka nanti kita bakal dapet NH4Cl ini kalau gue tambah sama air itu sama aja kayak NH4OH ya kan. Dari NH4 plus tambah OH- ditambah Cl- tambah H+. Nah, jadi Cl- sama H+ ini nggak kecampur. Karena kalau kecampur ntar kepecah lagi kan. Jadi H+ tambah Cl- karena dia tidak terhidrolisis. Nah, sekarang poin gue apa? Poin gue adalah di sini ketika lo campur nih antara mereka, nanti tuh dia ada kelebihan H+. Nah, kelebihan H+ itulah yang membuat NH4Cl ini sebagai garam, dia asem. Nah, aman nggak logikanya? Silakan lo denger lagi ya penjelasan gue. Singkatnya, kita bisa mengambil kesimpulan kalau yang kuat itu asem, maka dia akan berasa asem. Jadi kita adu nih, H+-nya dari si asam ternyata lebih banyak dari OH- dari si basa. Kira-kira gitu.
Makanya nanti dia lebih asam rasanya. Tapi kalau secara analisis tuh kayak gini ya. Aman ya? Sekarang gue pengen bahas asam lemah tambah basa kuat menjadi garam tambah air. Otomatis ya, pasti dia hidrolisis parsial. Karena kita sedang menjumlah antara asam yang lemah dengan basa yang kuat. Yang basa ini karena dia kuat, dia nggak akan terhidrolisis. Cuman yang asam lemah, makanya disebutnya parsial. Nah sekarang gue pengen tahu nih, dia itu garam netral, basa, atau asam. Caranya gimana? Contoh lagi berarti. Misalnya gue punya asam lemah alias asam asetat ditambah basa kuat alias natrium hidroksida menjadi garam alias natrium asetat ditambah air. Seperti tadi ya, yang kedua kita analisisnya dari sebelah kanan kan untuk mengetahui dia itu garamnya asam, netral, atau basa. Persis kayak kita pengen tahu tadi ya, teh manis. Untuk tahu tehnya udah manis atau belum, itu pasti lo campur dulu tehnya kan, lo aduk dulu. Artinya lo reaksiin dulu baru lo minum. Nggak mungkin tuh lo rasain tehnya sendiri, baru gulanya sendiri, baru lo bilang oh manis nih, nggak gitu kan. Makanya kita start dari yang reaksi sebelah kanan ya, alias hasil reaksi. Dia bakal jadi CH3COO- ditambah Na+ kan, itu dari pemecahan CH3COONa. Terus H2O pun kepecah kan, jadi H+ tambah OH-. Dan dari sini lo bakal tahu nih, nanti CH3COO- bakal kecampur sama H+ kan. Nah, gini kan, dia bisa kecampur sama H+-nya dari air karena dia lemah kan ini. Nah, sebaliknya Na+ ini nggak bisa kecampur lagi sama OH- kan, karena dia dari kuat. Nanti dia bakal kepecah lagi. Makanya tetap dia nulisnya itu Na+ tambah OH-. Nah, artinya kalau garam ini lo campur sama air, nanti tuh dia ada asam lemah tambah Na+ tambah OH-. Dia ada kelebihan OH-. Makanya dia bersifat basa. Nah, karena ada kelebihan OH- ini. Aman ya? Kalau kita lihat dari ininya, lo bisa nyimpulin sebenarnya. Oh, kalau asamnya lemah, basanya kuat, maka nanti garamnya bersifat garam basa. Karena basanya lebih kuat kan. Artinya OH-nya itu bakal lebih banyak ketimbang H+-nya. Makanya garamnya basa. Kira-kira gitu. Bedakan sama yang ini ya, yang dua. Yang dua itu asamnya yang banyak, makanya belum gue tulis ya. Bentar. Nah, tuh gue tulis ya, garam asam. Beda ya. Nomor 2 itu asam kuat, basa lemah. Yang kuat itu asam, makanya garam asam. Yang 3 itu yang kuat kan yang basa ya, makanya garam basa. Ini yang warna ungu, warna pink ini, itu cara analisisnya ya. Biar lo makin tahu kenapa ini garamnya sifatnya asam, ini garam bersifat basa. Aman ya? Oke, lanjut sekarang yang keempat. Kita udah bahas 3 kan tuh. Asam kuat, basa kuat, asam kuat, basa lemah, asam lemah, basa kuat. Berarti yang keempat otomatis asam lemah, basa lemah. Nah ini, asam lemah tambah basa lemah menjadi garam tambah air. Otomatis kita udah bahas dari video sebelumnya, dia pasti hidrolisis total kan. Karena dua-duanya lemah. Artinya dua-duanya bisa dan boleh tercampur oleh air. Makanya dia total. Nah, sekarang contohnya, gue punya NH4OH ditambah HCN menjadi NH4CN tambah H2O. Nah, ini sebelah kiri itu basa lemah alias amonium hidroksida. Yang ini asam lemah alias asam sianida. Dia menjadi garam kan, amonium sianida ditambah air. Kan gitu ya. Nah, sekarang gue pengen tahu nih, dia itu garamnya sifatnya gimana? Basa, netral, atau asam? Nah, ini agak tricky nih. Kalau yang sebelum-sebelumnya ada yang kuat kan, nih, yang 2 itu kuat, 3 kuat, ya kan, 1 ada yang kuat juga. Makanya dia itu bisa kelihatan tuh, oh nanti ada yang kelebihan H+, ada yang kelebihan OH-. Oh, kelebihan H+ jadinya garam asam. Oh, kelebihan OH- jadinya garam basa. Nah, kalau yang keempat nih, asam lemah dan basa lemah, nggak semudah itu. Maksudnya nggak sesimpel itu cara berpikirnya. Loh kenapa, Kak? Karena dia lemah dan lemah. Kita nggak tahu nih seberapa banyak dia tercampur dengan air. Maksudnya apa, Kak? Contoh, kita start dari yang sebelah kanan kan, kayak tadi ya. NH4CN tambah H2O. Dia kan bisa kita pecah menjadi NH4+ ditambah CN- gitu kan. Ditambah H2O gue pecah menjadi H+ tambah OH- kan gitu ya.
Nah, sekarang otomatis kan ini NH4+ bisa lo campur sama OH- jadi NH4OH lagi kan. Terus CN bisa lo campur dengan H+ jadi HCN lagi. Karena dia lemah dua-duanya, jadi bisa kecampur tuh. Tapi masalahnya sebenarnya, meskipun dia lemah, sebenarnya kan awalnya kan dia sebenarnya nggak kecampur dulu kan. Kok gitu, Kak? Jangan lupa, dia itu tidak terionisasi sempurna, bukan tidak terionisasi sama sekali. Artinya apa? Artinya itu dia awalnya kecampur nih, NH4+ tambah OH-, nanti dia bakal jadi NH4OH. Nah, pas kecampur gini, ada momennya dia tuh kepecah lagi kan, menjadi NH4+ ditambah OH-, karena dia masih ada bagian yang terionisasi, ya kan? Berarti dia bisa kepecah lagi. Nah, nanti ada momennya dia akan berhenti terionisasi kan, karena dia tidak terionisasi sempurna. Nah, kita nggak tahu tuh kadarnya seberapa banyak dia yang terionisasi, seberapa yang enggak. Nah, kan gitu. Sedangkan itu penting banget tuh. Kalau yang tadi, yang nomor 3 dan nomor 2, si Cl dengan H+ tuh otomatis nih. Karena dia terionisasi sempurna, nanti nggak kecampur mereka kan. Karena kalaupun lo campur antara Cl- dengan H+, nanti kepecah lagi. Dan semuanya yang kepecah gitu. Kalau NH4+ tambah OH-, awalnya itu lo campur, dia kepecah lagi. Jadi NH4+ tambah OH- gitu. Tapi ada momennya nanti dia udah nggak kepecah lagi. Udah jadi NH4OH aja gitu. Makanya kita ambil momen terakhirnya kan, ketika sudah setimbang gitu, jadi NH4OH aja nih. Nah, di situ kita bakal tahu kelebihan H+, ya kan. Ini pun sama nomor 3 nih. Pas kita lihat dari keadaan setimbangnya, lo bakal tahu, oh nanti CH3CO- udah kecampur sama H+, jadinya CH3COH. Sedangkan Na+ ini nggak bakal kecampur sama OH-, tetap. Makanya ada OH- kan kelebihan tuh. Jadinya basah sifatnya. Kalau yang nomor 4 ini nggak gitu. Kita nggak tahu nih pada momen kapan mereka itu berhenti terionisasi. Dan banyakan yang mana sih asam dan basanya? Banyakan yang NH4+ ini kah? Atau si CN ini? Apakah banyakan H+-nya atau OH- nih? Kita nggak tahu. Tergantung seberapa banyak dia terionisasi. Kan gitu ya. Nah, makanya untuk mengetahui dia sifatnya basa atau asam atau netral garamnya, kita harus tahu dari Ka dan Kb-nya. Nah, ini Ka itu adalah tetapan asam kan, Kb itu kan adalah tetapan basa ya. Jadi mereka adalah tolak ukur, dia itu nanti sifatnya asam atau basa garamnya. Yang kalau lo tahu Ka-nya lebih besar dari Kb, biasanya di soal dikasih taunya, berarti ini garamnya garam asam. Nah, sebaliknya, kalau lo taunya ternyata Kb-nya yang lebih besar dari Ka, maka otomatis dia garam basa. Nah, yang terakhir, kalau sama Ka sama Kb besarnya sama, otomatis nanti H+ dan OH- saling menetralkan kan, makanya menjadi garam netral. Nah, itu. Artinya gue berusaha menyampaikan, kalau lo campur antara asam lemah dan basa lemah, kita nggak tahu lebih banyak H+-nya atau OH-nya. Karena kita nggak tahu seberapa banyak dia terionisasinya. Kalau Ka-nya lebih besar dari Kb, asam. Kalau Kb-nya lebih besar dari Ka, berarti basa garamnya. Kalau sama, berarti garamnya netral. Nah, itu pembahasan kita kali ini. Makanya kita punya ada 4 jenis garam ya. Garam yang tercampur antara asam kuat dan basa kuat itu pasti garam netral. Sedangkan garam yang tercampur antara asam kuat dan basa lemah itu garam asam kan. Garam yang kecampur antara asam lemah dan basa kuat itu garam basa. Tapi garam yang tercampur antara asam lemah dan basa lemah tergantung Ka dan Kb-nya. Yang biasa dikasih tauin dari soal. Kalau Ka-nya lebih besar dari Kb, berarti garam asam. Kalau Kb-nya lebih besar dari Ka, berarti garam basa. Kalau sama dengan, sekali lagi, berarti dia garam netral. Nah, itu konsepnya. Inilah 4 jenis garam yang harus lo tahu. Sampai sini ada yang pengen lo tanya nggak? Oke, kalau aman, gue mau kasih lo soal lagi. Nah, ini gue udah punya 5 soal. 5 soal ini kan campuran antara asam dan basa kan. Nah, lo harus tentuin dia itu garamnya apa. Jadi lo campur kan, nanti garam tambah air. Nah, itu apa? Pencampurannya gimana? Terus dia hidrolisis jenis apa? Total kah, parsial, atau enggak sama sekali? Dan garam jenis apa? Basa kah, asam atau netral? Silakan. Kita bahas di video berikutnya.